Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian. Saya percaya kita bersama-sama kembali memuji dan menyembah Tuhan. Alkitab katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepadanya. Saudara, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena Alkitab juga berkata, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari sama-sama kita bersekutu, memuji menyembah Tuhan. Kita menyerahkan waktu ini yang terbaik hanya untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Setiap kesempatan Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk datang menghadap Engkau Tuhan. Memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Membesarkan nama-Mu. Kami menyadari tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apapun ya Bapa. Kami mau bergantung hanya kepada-Mu Tuhan. Kami hanya mau menyerah kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini Tuhan. Urapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu Tuhan, para pelayan Tuhan. Dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Amin ya Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah berkurang dalam hidup kami. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi kita mesti bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dinyatakan dalam hidup kita semua. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran
kebesarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin, haleluya. Kasih setia Tuhan luar biasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Datang kepada Tuhan harus dengan senang, karena Tuhan adalah sumber sukacita kita. Haleluya. Amin. Saudara yang letih lesu, berbeban berat, datanglah kepada Tuhan dengan iman, dengan percaya. Na 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 na. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya, ya ya ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwaku pun akan senang, merasa senang. Amin. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah Hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Na 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 na. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya, ya ya ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwaku pun akan senang, merasa senang. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Na 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 na. Semua yang letih lesu dan berbeban berat,
mendekat kasih-Nya, ya ya ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwaku pun akan tenang, terasa senang. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Sukacitaku penuh, sukacitaku penuh, sukacitaku penuh selamanya. Haleluya. Sukacita kita penuh karena Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Dia yang menuntun setiap hidup kita. Amin. Denganmu Tuhan, haleluya. Kami tidak akan pernah ragu dengan Engkau ya Bapa. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin, haleluya Tuhan. Terima kasih Engkau menuntun langkah kehidupan kami. Yes, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi naikkan pujian ini saudara. Jangan pernah ragukan Tuhan yang menjamin kehidupan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, aku kan berjalan dari kemuliaan
Tuhan yang menjaga kita. Dia yang menjamin diri kita selama-lamanya. Dia akan selalu menolong dan menopang hidup kita. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi, saudara. Tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin, haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur
Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh Bapa, Engkau memelihara kasih kami, setiamu Bapa Engkau mengasihi kami. tidak pernah berubah. Oh Bapa, Kasih-Mu tak habis-habisnya. Engkau yang menjamin hidup kami, Engkau yang Engkau memelihara bersama kami, Engkau menolong Engkau menjaga kami. Hinaya rara bala bara bara rama yazu, hirara raba katana yazu. Engkau baik Tuhan. Ya Bapa, kami datang kepadamu. Haleluya. Hinaya kurara maya sandi. Haleluya, haleluya, haleluya. Syakarara patana yazim. Hinaya rara maya zu. Adi rapatana yasukina mas. Rahmat-Mu tak habis-habis. Haleluya, haleluya. Air yang Oh Bapa, hirapa kata payasan, Engkau yang selalu dan selalu menolong kami Tuhan. Syakata para ramayasi, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama dengan percaya kepada Tuhan, saudara. Tuhan selalu menolongku. Mari masuk lebih dalam kepada Tuhan. Selalu Temukan Tuhan menjagaku. yang selalu menolong setiap kita. Sehelai Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Sekali lagi, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku. Saya persilakan hambanya Selalu menyampaikan isi hati Tuhan. menjagaku. Dia
Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inaya raba rama ya rama syakara bara 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 syakara bara 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 bara. Haleluya. Kira ya raba syakara bara 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 syakara bara 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 syakara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Raba syakara bara 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 syakara bara 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 syakara bara 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 bara. Kinara basyakara bara 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 basyakara bara 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 bara. Kinai ramai rabasyakara bara 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 basyakara bara 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 basyakara bara bara. Kinai rabasyakara bara 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 bara. Kinai rabasyakara bara bara bara. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, bahwa Engkau Allah yang selalu menolong kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan ada atas setiap kami Tuhan. Pertolongan-Mu juga ada untuk setiap generasi kami Tuhan. Hari ini, kalau malam hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami minta Roh Kudus, Engkau menuntun setiap kami. Bantu kami Roh Kudus, supaya kami bisa menangkap isi hati-Mu, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada malam hari ini di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat malam. Saya sangat diberkati ya dengan ibadah hari Minggu kemarin, di mana Pak Anton tuh bilang seperti ini ya, buat anak-anakmu itu hidup benar dulu, nanti harta kekayaan orang fasik itu yang akan diberikan kepada anak-anakmu. Jadi kita tidak perlu pusing ya, maksudnya ya perlu cari uang memang, maksudnya tidak fokus pada harta, warisan harta, tapi dibuat anak-anak kita hidup benar. Karena saya teringat dari khotbah itu, saya teringat ada kisah ya di Alkitab tentang seorang raja yang menurut saya itu egois. Dia luar biasa tapi dia egois, dia tidak peduli pada keturunan-keturunan setelahnya. Akibatnya keturunannya itu jadi raja yang jahat. Kita mau lihat kisahnya di 2 Raja-Raja ayat 20. Nah, tentang Raja Hizkia ya. Jadi ceritanya Hizkia ini sakit sampai dikatakan hampir mati. Kemudian Hizkia ini ya di ayat 1, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Itu ya. Jadi Hizkia ini jatuh sakit dan hampir mati. Kemudian singkat cerita, setelah disampaikan seperti ini oleh Nabi Yesaya, Hizkia itu langsung berdoa. Jadi dia langsung minta sama Tuhan dan akhirnya dia mengalami mujizat besar. Bahkan Nabi Yesaya itu belum keluar dari halaman rumah, dari halaman istananya Raja Hizkia. Hizkia sudah disembuhkan dan dapat bonus usia 15 tahun di ayat 6 ya. Aku akan memperpanjang
hidupmu 15 tahun lagi. Di 2 Raja-Raja 20 ayat 6, jadi Raja Hizkia sudah dapat mujizat, disembuhkan, dan dapat bonus hidup 15 tahun lagi. Tapi apa yang dilakukan raja ini ya, selama 15 tahun sisa hidupnya, dia itu malah menjadi sombong. Itu langsung lompat ke ayat 12. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Lanjut ayat 13. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Jadi Hizkia sudah menerima mujizat, tapi apa yang dilakukan? Dia menjadi sombong, tinggi hati. Jadi lupa diri. Lalu di ayat 16, Nabi Yesaya itu menegur Hizkia di ayat 16. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Lanjut. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 18. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Ayat 19. Tapi apa jawab Raja Hizkia ya ketika disampaikan sama Nabi Yesaya, ini loh Tuhan itu menegur kamu karena kamu memegahkan diri. Nanti ada suatu masa bahwa segala yang ada dalam istanamu itu diangkut ke Babel dan keturunanmu akan menjadi sida-sida. Bahasa kasarnya jadi budak ya. Tapi yang dikatakan Hizkia itu seperti ini di ayat 19. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Hizkia berpikir seperti ini, itu urusan belakang. Aku gak mikir, yang penting sekarang aku ini aman, aku ini damai. Dia tidak memikirkan generasi berikutnya, anak cucunya. Gak ambil pusing, yang penting aku aman, aku tentram. Seperti itu ya. Kita bisa lihat di ayat 21, di pasal 21 dan 22, enggak usah dibuka. Apa yang terjadi ketika kita itu tidak peduli ya dengan generasi berikutnya. Manasye, anaknya Raja Hizkia, dikatakan itu jadi raja yang jahat. Kemudian Amon juga menjadi raja yang jahat. Sewaktu dia diurapi Tuhan, harusnya Hizkia itu pakai urapannya untuk mendoakan keturunan-keturunannya, anak-anaknya, bukan untuk memegahkan diri, tapi dia enggak lakukan. Yang saya tangkap di sini, kalau kita enggak mau berbuat apa-apa untuk generasi berikutnya, maka itu kita didapati sebagai orang yang beriman tapi egois. Saya bersyukur gereja ini mengambil bagian ya, mendirikan sekolah, jadi termasuk peduli dengan nasib generasi berikutnya. Generasi anak-anak itu kan generasi emas. Saya ada kesaksian, waktu itu saya kan ngajar, ada di kelas 1 SD, pada waktu itu anak itu pertama kali dikasih tugas, marah dan bukunya itu dibanting ke lantai. Waduh, saya syok, kok ngamuk ya. Kemudian saya ini kan kalau di Pelangi Kasih itu biasa setiap pagi guru-guru itu berdoa, pasti berdoa untuk anak didiknya, berdoa untuk sekolah seperti itu ya. Kemudian sekarang ini anak yang biasanya itu suka marah, suka ngamuk itu yang banting bukunya, sekarang ini saya melihat mujizat Tuhan itu bekerja. Anak itu jadi
marah-marah, terus dikasih tugas itu misalnya kasih tugas ngetik, biasanya kalau awal-awalnya dia itu ketinggalan, sekarang itu bisa ngikutin temannya dan nggak pernah marah lagi. Saya percaya itu adalah kuasa Tuhan bekerja atas anak itu. Jadi saya bersyukur ada sekolah pelangi kasih, gereja ini mengambil bagian untuk peduli dengan nasib generasi berikutnya. Nah, kemudian, saya mau bahas lagi yang di ayat 19. Responnya Hizkia ini kan beda ya, pada waktu dia divonis sakit hampir mati, dia tuh doa mengerang, aku mau sembuh. Dia sampai dikatakan memalingkan wajahnya seperti itu ya. Ketika di ayat 19 dikatakan, di ayat 18 dikatakan, nanti keturunanmu itu akan jadi budak. Kayak gitu. Keturunanmu itu akan menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Responnya Hizkia biasa aja, dia nggak langsung berdoa, Tuhan aku berdoa untuk anak-anakku nanti, aku nggak mau anak-anakku seperti itu. Dia nggak lakukan itu. Jangan sampai kita menjadi seperti Raja Hizkia. Tapi puji Tuhan, ya meskipun dua keturunan di bawahnya Hizkia ini Manasye dan Amon jadi raja yang jahat. Di ayat 22 ada raja yang bernama Yosia. Kita buka di dua Raja-Raja 22 ayat 1. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ayat 2, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Waktu saya baca ini, luar biasa ya, dikatakan anak 8 tahun dan takut akan Tuhan. Saya rindu setiap anak-anak yang ada di sini ya, yang digembalakan di gereja ini menjadi seperti Yosia, 8 tahun sudah takut akan Tuhan. Kalau kita sebagai orang tua nggak ambil bagian kayak gitu ya, siapa yang akan membawa anak-anak kita takut akan Tuhan? Oke, orang tuanya boleh ya melayani Tuhan luar biasa, tapi kalau generasi di bawahnya seperti anak-anaknya Hizkia, wah itu gimana ya? Kita menjadi orang yang egois. Saya tertarik pada ayat 1, kenapa kok ditulis nama ibunya ya? Wah, ibunya Yosia namanya Ibu Yedida. Pasti meskipun bapaknya jahat, yaitu Bapak Amon, Raja Amon, tapi karena iman ibunya ya pasti ini ya, karena ibunya mendidik Yosia dengan sungguh-sungguh, akhirnya Yosia menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dari sini saya tuh menangkap, meskipun ya kelihatannya banyak orang tua mungkin yang berjuang sendirian, mungkin istrinya saja yang takut, yang sungguh-sungguh sama Tuhan, suaminya mungkin belum sungguh-sungguh, nggak apa-apa, tetap pertahankan iman. Kita mempertahankan iman tuh nggak, maksudnya, aku berdoa untuk suamiku mungkin kok dia nggak berubah-berubah, masih naik turun, malas ke gereja, tapi saya berkata di sini tetap pertahankan imanmu. Karena apa? Imanmu itu bisa diwariskan gitu ke anakmu, ke generasi berikutnya. Nah, kita harus mewariskan iman kepada anak-anak kita seperti ibunya Raja Yosia ini, Ibu Yedida. Nah, kemudian Yosia ini kan juga di ayat yang ke-19, itu kan singkat cerita dia itu menemukan kitab, kemudian setelah membaca kitab itu dia itu merasa menyesal. Di ayat 19, 2 Raja-Raja 22 ayat 19. Nah ini ceritanya dia sudah menemukan kitab dan dia menyesal, kemudian dikatakan oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 20. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu
dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Nah, Yosia sama ya, ketika dia berdoa, dia mendapatkan janji Tuhan. Tapi yang dilakukan Yosia berbeda sama yang dilakukan Raja Hizkia. Yosia ini tidak egois. Dilanjutkan di 2 Raja-Raja 23 ayat pertama. Ini yang dilakukan Yosia setelah mendapatkan janji Tuhan. Di ayat 2 Raja-Raja 23 ayat 1. Sesudah itu, raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Yosia sudah mendapat janji Tuhan, dia tidak menyimpan janji Tuhan itu sendirian, tapi dia memanggil, dikatakan semua tua-tua, para orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dia tidak melewatkan anak-anak kecil, semua harus menerima janji Tuhan. Itu yang membedakan Yosia dengan Raja Hizkia. Kedua-duanya sama-sama orang takut akan Tuhan, tapi bedanya Hizkia itu enggak peduli sama anaknya, sama cucunya, sama keturunan di bawahnya. Kalau Yosia ini, padahal juga bukan bagian-bagian, mungkin bukan keluarganya, tapi dia memanggil seluruh rakyatnya dari yang kecil sampai yang besar. Dia tidak mau satu orang pun terlewatkan janji Tuhan. Demikian kita ya, sebagai orang percaya, jangan berhenti sampai, yang penting doaku sudah dijawab, aku sudah diberkati Tuhan. Kita harus seperti Yosia, pikirkan anak-anakmu, pikirkan generasi-generasi yang ada di bawahmu. Kalau misalnya anak-anak kita misalnya malas pergi ke gereja kayak gitu ya, kita sebagai orang tua harus memotivasi. Kalau bisa agak sedikit memaksa, kita harus melatih anak-anak kita dari kecil itu untuk cinta Tuhan. Kita harus mengenalkan Tuhan sejak kecil. Kenalkan Tuhan Yesus sejak kecil, ajak ibadahnya juga sesuai dengan usia mereka. Kan di gereja ini juga ada setiap jam 8. Jadi begitu saya nggak setuju ya kalau misalnya sudah ikut ibadah umum, kan itu makanannya nggak sesuai sama mereka. Jadi meskipun anak-anak sudah ikut ibadah umum pagi, karena mereka itu kan ibadahnya kan harusnya untuk usia anak-anak, harus pergi ke ibadahnya mereka. Jadi ya ibadahnya 2 kali kayak gitu. Jangan menganggap anakku sudah ikut aku ibadah, nanti enggak usah ikut yang di TK kayak gitu, ibadah anak yang di TK. Dan saya juga sebenarnya agak kurang pas sama sebutan sekolah minggu ya. Kan anak-anak itu sudah sekolah dari Senin sampai Jumat sekolah. Nah, kalau minggu tuh yang saya rasa lebih pas sebutannya ibadah anak. Karena anak-anak itu juga kita latih untuk belajar melayani Tuhan, seperti itu. Kemudian ajari anak-anak kita juga saat teduh, baca Alkitab sejak kecil. Mungkin ya nggak banyak seperti kita ya porsinya ya. Mungkin bisa 1 pasal seperti itu ya. Kita bertumbuh bersama-sama. Pandang anak-anak kita itu sebagai partner ya. Kan kalau kita berdoa kan sama-sama panggil Bapa. Tuhan Yesus, Bapa di surga. Berarti kan kita tuh sama-sama saudara seiman di dalam Tuhan. Jangan pandang remeh anak-anak kita. Jangan mikir, sik cilik wes gak usah diajari baca Alkitab. Sekarang kan dunia itu semakin hari semakin jahat. Kalau kita nggak bawa anak-anak kita untuk takut akan Tuhan, nanti ditarik sama dunia. Kemudian kan juga dikatakan ada di ayat di mana ya? Pokoknya ajarkan itu berulang-ulang di perjalanan di mana, ucapkan firman Tuhan itu berulang-ulang. Jadi meskipun anak kita males-malesan mungkin ya bacanya, baca Alkitab, ngantuk. Kita mau nggak mau meskipun kita sibuk, luangkan waktu bersama anak-anak kita membaca Alkitab, mengenal isi hatinya Tuhan, seperti itu ya.
perjuangkan kerohanian mereka. Jangan, oh yang penting aku ini sudah melayani Tuhan, aku sudah luar biasa. Aku sudah di gereja mungkin seminggu, seminggu 4 kali ke gereja, tapi anak-anak kita di rumah kita biarkan. Kayak gitu. Ubah cara pandang kita terhadap anak-anak kita, anak-anak generasi yang ada di bawah kita, generasi anak-anak ya. Jangan pandang anak-anak kecil, mungkin pengetahuan mereka sedikit, mereka belum mengerti sungguh-sungguh ya tentang Alkitab. Tapi saya rasa imannya anak-anak kecil itu lebih gede ya dari kita, lebih bulat. Saya mau ajak buka di Markus. Ini yang dikatakan Tuhan tentang anak-anak. Sering disampaikan ya, Tuhan itu enggak pernah pandang rendah anak-anak kecil. Oh bukan Markus, Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Yaitu Tuhan Yesus saja enggak menganggap anak-anak kecil itu rendah. Kita sebagai orang tua itu harus membawa anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Ajari mereka untuk meluangkan waktu untuk beribadah. Kalau anak-anak ya di yang jam 8. Kemudian kalau punya anak-anak yang usianya youth kan juga ada ibadahnya di gereja ini. Usahakan tuh ibadahnya sesuai dengan usia mereka. Kan mungkin mereka kalau dengar firman yang untuk orang dewasa kan kadang-kadang ada bahasa yang mereka enggak ngerti. Seperti itu. Kemudian ada kenapa kok kita harus membawa anak-anak kita kepada Tuhan, itu di Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Dikatakan tuh orang. Jadi anak-anak kecil tuh enggak bisa gitu. Punya mungkin niat sendiri untuk ketemu Tuhan. Harus ada orang yang membawa. Supaya apa? Supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka. Nih ya, murid-muridnya Tuhan Yesus juga, apa sih anak-anak ini kok berisik mengganggu. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus gak mau anak-anak itu diremehkan. Ini hampir sama ayat yang tadi ya. Dia berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ya. Pastikan Tuhan yang kita sembah itu juga menjadi Tuhan atas generasi anak-anak. Anak-anak di bawah anak-anak kita, kemudian generasi di bawah kita, jangan hanya kita saja. Dan memikirkan generasi selanjutnya itu tanggung jawab semua ya, tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kita percuma punya iman yang besar, percuma kita dipakai Tuhan, tapi kalau kita enggak peduli dengan generasi berikutnya yang di bawah kita akan menjadi orang-orang yang egois. Ya, sekian firman dari saya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, Kau sudah mengingatkan kami Tuhan, untuk tidak menjadi orang yang egois Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau juga memakai anak-anak kami Tuhan, menjadi luar biasa Tuhan, seperti Engkau memakai setiap kami yang ada di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi Tuhan anak-anak Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan, gereja ini Tuhan sudah mengambil bagian Tuhan, untuk peduli terhadap generasi berikutnya, generasi anak-anak Tuhan, dan kami minta Tuhan, penyertaan-Mu terus ada Tuhan,
atas gereja ini Tuhan, supaya gereja ini Tuhan semakin mengenal dan mengerti Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, terutama Tuhan untuk generasi yang ada di bawah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami serahkan pada pemimpin pujian. Yesus, haleluya. Saudara dengar tadi firman Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kita bisa menyelamatkan generasi yang selanjutnya, saudara. Itu dimulai dari orang tua yang takut akan Tuhan. Orang tua yang melekat kepada Tuhan. Saudara, saya hampir setiap minggu mengingatkan kedua anak saya yang di luar kota. Sama seperti teman-teman saya atau murid-murid yang pernah jadi sekolah minggu saya, yang sering saya tanyakan, apakah kamu beribadah, membaca firman Tuhan, apakah kamu masih berdoa? Saudara, ini terus saya tanyakan kepada kedua anak saya. Saya rindu kedua anak saya yang ada di Jogja di luar kota. Walaupun tidak bersama dengan saya, tetapi dia bersama dengan Tuhan. Dan saya pastikan supaya dia menjadi generasi yang selanjutnya tidak keluar dari jalur Tuhan, tidak keluar dari kehendak Tuhan dan rencana Tuhan yang besar. Kalau kita perhatian, peduli dengan generasi, mari mulai sekarang saudara, jangan biarkan anak-anak saudara dibiarkan tanpa firman Tuhan, tanpa doa, tanpa bimbingan. Tapi bila setiap hari berkati setiap mereka, supaya mereka tetap menjadi milik Yesus. Mereka menjadi orang-orang atau generasi yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang luar biasa. Dan kami percaya Engkau meteraikan dalam kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada dan tinggal. Dan biarlah umat-Mu juga Tuhan memperhatikan generasi mereka. Menjadi generasi yang takut akan Engkau, hormat kepada Engkau. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.